Hantaman pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu tak menyurutkan semangat Makmul Saifullah, 35 tahun, warga Kampung Bojong RT 02 RW 08, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Seiring terpuruknya tatanan perekonomian nasional akibat wabah tersebut, kala itu bisnisnya sebagai distributor sepatu dan sandal ke sejumlah pedagang di Pasar Anyar Kota Bogor pun turut ambruk. Jeli dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi yang manfaatkan untuk bangkit dengan merambah media sosial, marketplace, dan online shop. Produksi sepatu dan sandal yang digelutinya lambat laun kembali menggeliat. Hal ini seiring dengan banyaknya pesanan yang ia terima dari hasil penjualan secara daring. Bahkan dalam setahun terakhir, ia harus kembali merekrut tenaga kerja di rumah produksinya demi memenuhi kebutuhan pelanggan. Kalau mulai dari awal, dari tahun 2012. Dari tahun 2012 saya terjun ke produksi langsung. Sebelumnya saya di Pasar Anyar, distributor ya. Kalau untuk penjualan sekarang jadi online di marketplace, baik itu online Shopee, TikTok, dan Lazada dan sebagainya. Alhamdulillah sih sampai saat ini jalan. Kalau produksi sehari itu sekitar 500 pasang. 500 pasang. Kalau sandal ini kan hitungannya kodi. Kodi itu berarti 20 pasang. Berarti sekitar 5 kodi. 5 sampai 10 kodi lah satu hari. Dengan 5 orang pekerja saat ini, ia mampu memproduksi sandal dan sepatu hasil desain sendiri sebanyak 500 pasang atau rata-rata 5 hingga 10 kodi per hari. Untuk satu pasang ia jual sebesar Rp40.000. Secara periodik, Makmul terus mengembangkan desain sandal dan sepatu terbaru agar tidak ketinggalan tren. Dari 5 hingga 10 kodi yang ia produksi mampu meraup untung bersih antara 5 hingga 10 juta rupiah. Pesanan online itu kalau hitungan per hari sekitar 200 sampai 300 paket satu hari. Karena kan tetap jualnya pasangan. Kalau yang saya produksi ini paling di angka 40 ribuan per pasang. Per pasang betul. Yang termahal adanya 80.000. Itu kan karena beda bahan, beda model. Menurutnya pada momen tertentu seperti Hari Raya Lebaran, pesanan pun meningkat. Bahkan ia harus menyiapkan tenaga beberapa pekerja cadangan. Sejauh ini selain dari Jabodetabek, pesanan pun datang dari luar pulau seperti Sumatera, Kalimantan, dan juga Bali. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.